Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Seperti biasa, kita akan mengusut sebuah problematik asmara, yang mana nanti Mbak Nasir juga akan memberikan solusi, tips atau cara ya untuk menangani masalah tersebut. Oke, langsung saja ya Mbak ya. Iya. Ini kasus yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu KDRT Mbak. Karena kan sekarang musim pandemi nih, sepertinya KDRT juga melonjak juga kalau saya lansir dari beberapa berita mainstream ya. Nah, di sini itu kebanyakan orang yang baru menikah Mbak. Baru menikah dia sudah terkena terjerat kasus KDRT. Bahkan dia juga merasa bingung apakah ini perlu dilanjut, apakah ada solusi lain, itu yang masalah yang sering dirumitkan gitu. Nah, untuk Mbak Nasir ini sebenarnya ada nggak Mbak solusi khusus ya untuk menangani masalah ini? Solusi khusus itu Dari ranah spiritual saya spesifikkan lagi. ada. Saya lebih menyarankan ini pakai sarana spiritual untuk menunjang kebatinan. Ya. Dimana nanti cara kerjanya adalah membuat suasana atau rasa di dalam hubungan rumah tangga itu menjadi hangat. Jadi semakin dia bersungguh-sungguh, semakin dia merasa yakin ya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban dan juga memberikan pertolongan kepada hambanya yang mungkin masih sedang dalam kondisi tertindas atau di kurang pas begitu. Itu akan hubungan itu dari waktu ke waktu akan semakin membaik. Bisa dari sang istrinya, dimulai dari sang istrinya bisa juga langsung pada si suaminya yang mulai berubah. Entah itu berubah pola pikirnya, hatinya bisa mulai legowo, sabar, tidak mudah emosi. Karena fitrahnya juga kan pernikahan ini kan hal yang baik ya Mbak, maksudnya ibadah gitu kan, jadi nggak mungkin nggak ada solusinya setelah ada problem pastinya ya. Nah, ini kalau melihat dari problem kayak gini tuh cocoknya pakai apa Mbak yang sarana biasanya Mbak Nasir tawarkan? Tali Roma. Kayak gini Mbak ya. Tali Roma seperti ini. Nah, ini nanti dipakai saja di pergelangan tangan, atau kalau memang mungkin enggan atau risih atau takut kelihatan, ya bisa disimpan di dalam rumah. Ini bisa digunakan untuk yang salah satu pasangan aja Mbak, mungkin yang konsultasi pada Mbak Nasir ya. Tapi tetap ditujukan bahwa targetnya suaminya mungkin istrinya gitu. Jadi lebih khususnya ini memang tali Roma itu digunakan atau dimanfaatkan khasiatnya itu untuk hubungan yang sudah, maksudnya untuk hubungan yang sudah sudah rekat lah ya maksudnya. Bukan untuk orang yang belum memiliki pasangan ya Mbak. Ya, suami istri, terus kemudian yang yang sudah mau menikah, kan juga sering mengalami problem-problem di mana rasa sayang itu ada aja cobaannya. Maksudnya ada yang membuat kendor atau gimana. Nah, itu juga bisa menggunakan tali Roma. Kalau semisal tali Roma ini digunakan untuk orang yang belum memiliki pasangan, dia tujuannya adalah memperoleh pasangan, bisa nggak Mbak? Kurang tepat ya? Saya tidak menyarankan untuk menggunakan tali Roma. Jadi memang ini digunakan untuk orang yang sudah mempunyai pasangan. Dan untuk reaksinya nanti gimana Mbak? Reaksi setelah dia meritualkan atau memanfaatkan ini hasilnya dari tali Roma itu? Reaksi dari si targetnya. Karena ini adalah saya khususkan bagi yang sudah berpasangan.
Maka energi yang terkandung di tali Roma ini akan membuat antara satu sama lain itu mempererat. Suasananya itu memperhangat, mempererat, mengharmoniskan, menguatkan, misal itu rasa cinta, kan begitu. Nah, itu menjadi dua sisi, bukan hanya dari satu sisi saja. Gitu. Nah, itulah keunggulan ya, keunggulan yang ada pada yang terkandung di tali Roma ini. Jadi manfaatnya bagus sekali ya Mbak ya. Pasangan. Kalau kita kembali meng-cross-check KDRT nih ya Mbak. Kalau KDRT ini kan terjadinya dari beberapa ranah. Misal dia terjadi KDRT karena sosial, atau mungkin dari memang maksudnya ini mungkin dari si istri yang kurang memberikan kepuasan batin untuk suami gitu kan. Problemnya. Ada yang mungkin bisa karakternya suami memang keras. Nah, ini yang saya pertanyakan itu gimana kalau memang karakter suaminya kayak gitu Mbak? Apakah tali Roma ini bisa ampuh menyelesaikan hal itu? Bisa. Maksud saya bisa itu seperti ini. Karakter itu memang murni dari dalam diri. Tapi suatu pola pikir atau orang berubah itu bisa dari arah mana saja. Jadi orang berubah entah itu mulai dari mental, perilaku, sikap atau apapun itu bisa dari mana saja. Termasuk dari dalam batin, termasuk dari ilmu spiritual seperti menggunakan tali Roma. Saya sangat yakin karena sifatnya manusia adalah mudah berubah. Mudah berubah. Karena mungkin nanti bisa pengaruh itu dari ini ya, energi yang sudah disalurkan ke istrinya. Mungkin dia luluh karena sikapnya istri gitu kan Mbak. Karena ketika sang istri ya misal dia mendapatkan KDRT dari sang suami, maka sang istri ketika menggunakan tali Roma ini, sang istri pun akan dengan sendirinya akan menonjolkan sesuatu yang dibutuhkan atau yang diharapkan oleh sang suami. Begitupun sebaliknya. Sang suami akan merasa lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh sang istri. Jadi harus tahu ya, maksudnya selain tahu masing-masing karakter juga harus bisa memahami kalau karakternya seperti ini, saya harus bersikap kayak gini mungkin gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini bicara di luar konteks ya Mbak. Untuk Mbak Nasir sendiri nih, kalau kita tahu kalau ada kasus KDRT dalam pernikahan ini biasanya terjadi orang yang masih muda Mbak, maksudnya dia masih pikirannya masih labil ya, belum mengetahui hakikat pernikahan yang sesungguhnya gitu kan. Untuk Mbak Nasir sendiri setuju nggak sih untuk pernikahan yang dini itu? Ya kurang tepat kan, maksudnya kurang dini itu faktornya banyak dan resikonya pun banyak. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Karena pemikiran, terus kemudian kedewasaan yang minim ketika akan membangun sebuah hubungan rumah tangga itu sangat sangat kurang. Jadi diperlukan adanya kedewasaan yang cukup mapan, yang sudah terisi dan siap untuk digunakan. Yang penting ada ini ya, ada pemikiran yang bisa menyatu lah ya, untuk intinya mereka sama-sama punya pemikiran yang mana bisa membangun kemaslahatan bersama gitu kan. Kedewasaan itu penting karena nanti kembalinya itu masalah pengendalian masalah ego. Jadi pernikahan dini kebanyakan itu kan kalau masih dini, dua belah pihak itu masih dini, cowok dan cewek itu biasanya ego mereka itu nggak terkontrol. Karena mereka memang belum saatnya bisa menguasai ego mereka masing-masing. Masih benar sekali. Darah muda lah itu kan. Benar juga sih Mbak. Sekali untuk mengeluapkan egonya masing-masing. Nah itu sangat rentan sekali, terus kemudian menjadi suatu permasalahan yang besar bahkan sampai ke perceraian. Itu juga salah satu penyebab. Itu kan tindakan yang konyol, sudah susah-susah
dulu senang-senang bersama terus kemudian menikah, terus kemudian hanya gara-gara mengandalkan ego masing-masing, mereka bubar. Oke, ya itu salah satunya ya untuk menghindari KDRT juga, kita kan tadi bahas KDRT. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kami, Mbah. Kita membahas yang singkat tapi harapannya bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, Mbak ya. Oke, terima kasih untuk ilmunya Mbak Nasir yang sudah sharing pada kita, dan kita tutup podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih.